Mbak, sorry ya tak bukain amplopnya. Jadi ini buat Mbak Wahyunya datang di sini. Sing tabung apa itu? Soalnya pesen tiket lah nggak anak paspornya nggak bisa. Oh, ini uang Indonesia malah ini. Terima kasih ya yang udah nyumbang uang Indonesia. Posisi di 200.000. kosong, Mbak. Terus sana itu kan belum di jalan, Mbak. Pegangan. belum Iya. Iya. Bapaknya belum tahu sampai sekarang kejadian itu belum ada yang berani ngasih tahu. Takutnya nanti kan belum shock gitu loh. 3.250. Kan udah Jumat. Cerita jadi sedih lah. Oke. Sedih berdoa. Berarti total bantuan dari anak-anak dari saya itu anak-anak TKW itu ada 3.310. Ini pegangan ya. Mbaknya terima kasih ya sumbangannya. Ini buat sama juga Mbak, terima kasih nggak. Ini uangnya Mbak buat kamu. Ini itu aku 60 ya? Hah? Yang 20 itu 60. Saya terima bantuannya Bu Yuni, sampein sama mbak-mbak yang ikut, maksudnya jadinya 100. Ya 100 berarti sebentar. Berapa itu, Nduk? Itu kan ada 60 kan? Oh ya, 60. Ya, jadinya 100. Itu kan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 1.000 Mbak Wayu. 1.000 plus 2.000 piro Mas? 2.000 berapa? 1.500 plus 850. 2.350 plus ini berarti 3.350 sumbangan dari anak-anak TKW semua ya ini. Plus kemarin 1 juta uang Indonesia. Terus ini 200.000 uang Indonesia berarti 1.200.000 uang Indonesia. Terus 3.350 uang Hong Kong. Jadi ini sumbangan dari teman-temanmu, kamu bersyukur. Kasana orang ngomong, sekarang yang beliin tiket kamu itu teman-temanmu. Iya. Yang tidak kamu kenal. Iya, saya ucapin terima kasih ya. Pertama buat Bu Yuni yang kasih jalan proses saya sampai saya bisa terlaksana bisa pulang ke Indonesia. Yang kedua buat teman-teman yang ikut prihatin bantu saya. Saya juga merasa terima kasih. Saya nggak bisa ngebales ya Mbak ya. Tapi mudah-mudahan Mbaknya dibales sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Murah rezeki, banyak rezekinya ya. Amin. Karena saya juga nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngebales. Biar dibales sama Tuhan. Wes, jangan nangis, sabar. Yang sabar. Nangis, yang kuat. Aku sampai dibeliin kacamata Mbak Susi, motonya sakit. Matanya ya mungkin kalau sedih di lah. harga tiketnya cuma 3.000 termasuk anak-anak yang beliin kamu tiket loh Mbak. Bener gak? Amin, Bu. Termasuk teman-temanmu yang beliin tiket. Makanya jangan buru-buru. Karena aku tidak ingin uang sumbangan itu jadi sia-sia. Ngerti nggak? Ini harus punya paspor, kasih no ke aku, baru booking tiket. Paham? Iya wes, gimana lagi mau overstay, paspor hilang. Wes bareng-bareng. Ya, aku juga bersyukur ya berkat Bu Yuni. Harusnya kemarin bareng aku sidang banyak loh Mbak yang langsung di penjara itu. Ya Ada Allah. yang 3 bulan. Dia kan laporan, Dok. Aku 3 sendiri bulan nyuruh dia lapor. Abis di sidang langsung ditahan. Di borgol. Ya entah dia mungkin ada masalah apa nggak tahu. Ya aku selama Bu Yuni kasih saya prosedur harus ke sini ke sana, alhamdulillah proses saya lancar, nggak ada kendala apa-apa. Terus dari pihak KJRI, Migrasi Kolombe juga membantu supaya saya secepatnya gitu. Syukur alhamdulillah. Soalnya kan dia ikut yang aku arahkan itu ikut terus deh, nggak bilang menantang atau apa. Jadi dia benar-benar menyerahkan diri. Dan ya karena dari awalnya saya juga mau pulang, Mbak. Dia memang mau pulang, bukan sengaja dia overstay, tidak ada. Dia tidak ingin tinggal di sini. Emang susah sih kalau hidup di luar itu. Makanya biar Bu Yuni ini live di YouTube kan biar tahu agent saya itu bagaimana saya memohon sama dia supaya saya pulang, kenapa tiket saya dihanguskan gitu. Ya biar dia ngerti gitu loh. Biar dia ngerti. Karena saya rasa bukan cuma dia satu orang aja. Saya rasa itu masih banyak orang-orang yang terlantar dan kebetulan dia kenal sama pembantuku dan pembantuku ngomong sama aku, "Ibu, ini Mbak Wahyu seperti apa?" Ya untung kenal sama dia, kalau enggak. Iya. Gimana kamu? Ya. Untung lo ada YouTube-nya Miss Yuni loh. Iya. Kalau nggak ada coba gimana coba? Nggak tahu dia sampai tujuh di kebun-kebun. Kemarin itu ya Allah kataku aku bersyukur ya ketemu Mbak Susi.
seandainya posisi seperti ini aku belum kenal Bu Yuni, belum kenal Mbak Susi, Habis uangnya banyak dari mungkin Indonesia. mungkin Allah. ya air mata darah pun nggak bisa ada yang bantu gitu. Pokoknya nangis itu boleh, tapi yang banyakin istighfar sama Tapi berdoa. dia kuat loh, Dok. Nah, Dia datang ke sini rumahnya kebakaran. Ya Allah. malah wis begitu Ini itu kecelakaan suaminya sampai sekarang masih koma. Masih koma. Anaknya sudah meninggal waktu itu. langsung Yang makanya telepon kan itu malam-malam nangis-nangis kan dia. Oh iya, aku dengar itu. Yang anaknya meninggal, iya dia. aku Ya tuh Allah, nggak tahu Mbak. Mbak Susi telepon Bu Yuni waktu itu ya shock banget ya, orang aku masih goreng-goreng kok masih bantu Mbak Susi goreng-goreng apa gitu. Tahu-tahu ponakanku telepon ngabarin itu sambil nangis, "Kamu tuh nangis apa?" Terus dikabarin Pak D sama itu bungsu. Walah wis nggulung aku wis sikil iki wis lemes dempes wis nggak sadar diri lek ku Dia nangis. sudah laporan Kalun B waktu itu. Aku hari besoknya itu mau ke Kolon B. Hari Hmm. paginya itu mau ke Kolon B kata Mbak Susi, "Wis sesuk gendang nang Kolon B dan diurusi," kata Mbak. Lah kok malamnya Ya ini bedanya ya Miss ya. Hmm. Kalau overstay sama yang punya visa. Kalau yang punya visa mau pulang gampang. Kalau yang overstay harus ngurusin Gampang sini, pun sini, harus nanya sini. majikan, Nah Dok. iya. Tuh beli tiket pun nggak gampang. Iya Itu juga aja sih. yang dalam, kasarnya orang dalam aja mau pulang harus tanya majikan, harus Izin nanya dulu. tiket. majikan juga bisa dipersulit. Sama majikan Kemarin juga ada bisa bersulit, bahkan bisa bulan depan baru pulang, kayak 1 bulan notis. Iya. Jadi 1 bulan di sini nangis-nangis. Jadi karena itu aku nggak menghimbau kalian overstay, tapi kan Mbak Wahyu bukan dia mau overstay, dia di overstay kan. Di overstay kan gimana maksudnya? Lah sama izinnya nggak dibalik-balikin? Maiman. Iya kan saya dari majikan bagus mau pulang. Majikan juga bantu semuanya proses. Iya karena dulu kan masih COVID itu loh, Omikron itu kena Omikron. Dia tuh nge-break pengen pulang Indonesia, tapi mau pulang dia positif. Oh. Cek lagi positif. Nah giliran negatif, tiketnya kata aja nih kobong. Oh, lah kenapa agennya nggak bantuin, maksudnya diundur dulu? Karena kayak itulah gimana? masalahnya di situ, dan dia bilang harus ngurus sendiri. Akhirnya dia ngurus sendiri kan nggak punya uang. Akhirnya minta bantuan. Nah sampai dia overstay. Ya Allah. Kalau dia tahu kan, kalau dia dulu dari awal tahu aku langsung nyuruh dia ke imigrasi, extend visa atau apapun. Iya. Tapi kan dia nggak tahu. Setelah itu harus seperti apa? Soalnya agennya nggak ngasih tahu dia mungkin nih. Kan urusan dia sendiri. Oh, alah, ya Agen Allah. nggak bakal gitu. Tapi kalau agent yang bertanggung jawab Iya. itu pasti ngasih tahu, Mbak, kamu harus extend kayak gitu. Kamu sebutin nggak agentmu ke konsulat Indonesia? Kamu ceritain semuanya nggak? Aku ceritain. Bagus. Iya, mendingan ceritain biar Diterima, Iya, ditulis. Langsung aku bilang, dia kan nanya agent kamu agent apa ini. Terus siapa yang kamu sering, kita omongin semua. Bahkan Bagus. nomor telepon pun saya kasih. Bagus. Bahkan nomor telepon saya Bagus kasih. karena Jadi biar tahu benar-benar perjuangan saya jadi overstay gitu loh. bukan karena kamu mau overstay. Iya. Ya Allah. Lemes aku. Dia tidur di kebun-kebun Iya, loh. Mbak. Emang kalau kita cerita sih, Untung sekarang masih musim summer, Ce. Coba kalau musim dingin terus gimana loh, kemarin Mbak? musim dingin pasti. Dia musim dingin sampai Musim musim dingin. panas, sampai musim dingin lagi belum pulang. Musim Berarti udah lama dia overstay-nya. 6 bulan. 6 Ya bulan. Allah. Dari musim bulan 2 sampai musim dingin sampai musim panas. Berarti sampean hebat loh, Ce, bisa bertahan di sini loh. Karena kan dia baru kenal saya. Kalau dia nggak kenal saya, kalau dia kenal saya dari awal, sudah selesai dari awal mungkin. Tapi kan dia kenal saya baru ini 3 mingguan ini aja. Soalnya Tuhan kan menggariskan, oh anak ini harus ketemu sama ini. Iya, dia ada perjalanannya, itu aja dibohongin teman-temannya kok. Untung aku itu ya Mbak di sana itu majikan yang punya kebun itu ya. Untung orangnya baik, katanya Cici kamu daripada tinggal di sini mau makan sendiri mau apa sendiri, kamu tinggal di kebun aku aja bantu-bantu siramin Oh, tanaman. ini mbaknya yang itu Di tinggal kebun. di kebun itu terus Iya. bantu-bantu nyiramin terus dikasih makan Nah, tempat Tempat tinggal. beras, tempat tinggal. Oh alah. Terus kalau di situ ada lampunya nggak, Ce? Ya lampunya tenaga surya itu. Kalau malam ya mati ya, udah gelap gulita lah. Itu Ya, kalau ada kalau apa panas, kalau nggak ada panas nggak ada lampu. Ih, Kalau Mama ada sinar sorot banget matahari. loh, Ce. Nah, Sampai emang sangat sih hebat aku loh, lihat masih bisa bertahan loh. ya hebat nggak hebat sih Mbak, karena kita sendiri di sini itu mungkin kalau kita ngeluh, kita cerita sama teman yang ada kan teman Ngetawain Iya sih. nyibir gitu kan. Soalnya banyak temen yang
banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga. Iya, sama. Kadang-kadang kita Artinya curhat orang kan kayak nggak gini kan, terus otomatis teman itu kalau yang suka ngasih masukan, tapi kalau orang yang nggak suka katanya Alah paling ketawa mau dalam hati kayak gitu loh. Nduk bayangin loh sekarang termasuk uangmu juga ya. Di situ ada 3.350 plus 1.200.000 Hmm. dalam waktu 3 minggu.